wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya Sony di situs Budaya Official. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang praktisi atau pelaku kesenian jaranan dan rabak barong. Kita akan membahas dari sisi anak muda, karena di era globalisasi sekarang sangat jarang anak muda menekuni profesi bidang kesenian jaranan dan rabak barong ini. Hanya daerah-daerah tertentu, terutama kalau yang saya ketahui kebanyakan dari pedesaan-pedesaan. Kalau di kota-kota besar memang tidak begitu populer. Kita sekarang berada di Sanggar Turonggo Singojoyo yang berada di Sumbersongo ya. Sumbersongo tepatnya di dekat kota Kepanjen. Narasumber kita atau yang akan kita wawancara yaitu salah satu pemuda yang menekuni dari kesenian jaranan dan rabak barong ini. Untuk itu langsung saja kita kenalan dengan masnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diperkenalkan kepada sahabat itu Budaya Official, namanya jenengan, asal dari mana monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Dani Maulana. Asal saya tuh dari Sumbermading Wetan sebenarnya, daerah Pelosok Berjangan. Tapi berdomisili di sini Kepanjen, Talangagung, Kelas 2. Kelas 2, depannya POM itu ya. Nah, Kalau boleh saya tanya Mas Agam, ini punya nama panggilan populer ya? Itu nama panggilannya biasa dipanggilnya Sogol. Sogol ya. Agam Kita Sogol gitu lah. Agam Sogol gitu ya. Mulai kapan zaman menekuni seni jaranan dan rabak barong ini? Mulai kecil kah atau baru-baru ini? Dari dulu Mas. Dari umur 6 tahun lah, 7 tahun. Itu awal mulanya gimana? Ikut nggak sengaja lihat lah, tertarik apa gimana? Tertariknya dulu tuh turunan lah Mas. Dari kakek dulu juga ikut jaranan itu ya. Itu kok tertarik ikut jaranan juga. Dulu tuh cuma angan-angan gitu kan. Tapi Kak Saman belajarnya ikut sanggar mana? Atau belajar sendiri secara otodidak atau ikut perkumpulan kayak sanggar gitu? Dulu sih belajar otodidak ya, dari beli kaset CD itu kan banyak dulu ya. Belajarnya dari situ. Tapi keterusan, gimana? keterusan sampai sekarang alhamdulillah udah ikut sanggar ya, perkumpulan jaranan itu alhamdulillah. Itu mulai kapan Saman ikut perkumpulan atau sanggar? Mulai umur berapa? Kalau ke perkumpulannya sih sekitar kelas 1 SMP. Nah, itu kelas 1 SMP udah ikut kumpulan, tapi kumpulannya ke pencak silat dulu. Pencak silat Bandengan. Di mana itu? Itu di Jatikerto, deket kok dari rumah itu. Itu itu ada hubungannya nggak dengan jaranan dan seni rabak barong ini? Apa beda waktu pertama kali ikut kesenian itu? Agak sedikit berbeda sih Mas. Nah, kalau Saman menekuni yang asli murni jaranan dan rabak barong itu ikut sanggar di mana? Itu pertama ya ikut sini juga, Turonggo Singojoyo juga, terus di Karangkates, Singo Kencono itu, terus yang di Kromengan tuh Cokro Manggolo itu. Tapi sampean lebih dominan ikut yang mana di antara tiga itu? Dominan ke yang Cokro Manggolo ya Mas. Cokro Manggolo. Ya. Cokro Manggolo itu yang ada di Bangkalan itu ya. Ya. Kalau menurut sampean, anak-anak muda sekarang ini mulai tertarik apa banyak yang menyepelekan apa gimana menurut sampean? Kalau saat ini sih perkembangan jaranan itu sangat pesat Mas. Anak muda itu banyak tertarik. Kalangan masih di desa kah apa udah di kota-kota besar kah menurut pengetahuannya sampean? Di kota juga udah banyak, di desa juga semakin banyak gitu. Bedanya main di desa sama di kota ada perbedaannya nggak? Beda Mas. Dari segi apanya? Segi penonton, segi panggungnya itu juga beda. Di kota pun biasanya lebih meriah, kan ada tambahan lampu, lipstick gitu kan biasanya. Jadi kemasannya, packagingnya lebih modern gitu ya? Nah, ya. Itu kalau dari intensitas latihan, kalau Saman pribadi sendiri latihannya itu tiap hari kah? Apa seminggu berapa kali? Kalau latihan sih nggak ada jadwal Mas kalau saya. Terus? Kalau umpama sekarang bisa ditelepon, sekarang latihan gitu juga. Jadi jadwalnya nggak pasti ya? Ya. Saman masih sekolah apa udah kerja? Kalau saya masih sekolah Mas.
kelas berapa kalau boleh saya tahu? Sebenarnya sih udah lulus, Hmm. tapi seperti pendalaman materi gitu, Hmm. jadi masih sekolah lah. Kalau kita bisa lihat pemirsa, memang kesenian praktisi jaranan dampak barung ini kebanyakan mainnya malam hari. Usia-usia produktif seperti anak sekolah, kalau menurut saya kalau nggak pinter-pinter bagi waktu sangat sulit karena berbenturan ya, bisa sampai jam 12 malam ke atas. Untuk itu Saman bagi waktunya gimana? Ya, Kalau besok ujian lah katakanlah, sekarang ada tanggapan tampil itu gimana Saman? Belajarkah, masih belajarkah atau masih belajar tapi ya gimana sebentar yang penting belajar gitu loh. saya bisa bagi waktu ya? Nah, Tapi teman-teman Samen itu masih sekolah apa kebanyakan putus sekolah yang ikut itu? kebanyakan ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang terus sekolah juga. Tapi nggak mengganggu ya kalau Samen pribadi ya? Gini, kalau saya bisa mengatakan, kan acaranya biasa sampai jam 3 pagi. Ya, Kan sekolah masuk jam 7, itu gimana kamu menyikapinya? Ya. Nggak tidur? tidur mas, 2 jam gitu, saya tidur. Cukup itu ya? Ya kurang lah, Itu tapi kan nggak sering ya? nggak sering. Kamu paling jauh main di daerah mana? Jauh dulu pernah ke Tuban, daerah Tuban pernah. Terus Pasuruan, Blitar. Ya pemirsa Kudus Budaya Official, kalau boleh saya katakan, Mas Agam Sogol ini dia menguasai beberapa alat musik. Kalau di samping saya, salah satu elemen yang utama alat musik, dia lebih sering memainkan kendang dan memainkan alat trompet, meskipun kenong, saron, dan gong dia juga bisa, termasuk tari-tarian ya. Kalau menurut sama ini termasuk kendang jenis apa? Ini kendang trong, Mas. Kendang trong. Ada berapa jenis kendang sih emangnya? Banyak mas. Kalau kendang itu setiap daerah itu beda-beda kendang. Kalau di Banyuwangi juga ada, Malang sendiri juga ada, Kediri pun juga ada. Tapi Saman lebih cenderung menguasai yang mana? Apa semuanya bisa? Apa yang sering Saman pakai yang dari daerah mana? Yang sering itu paling juga Malang, Kediri itu sering. Kalau Banyuwangi paling jarang-jarang gitu. Itu tanggapan teman sampean, lingkungan, keluarga itu Saman menekuni kesenian kayak gini tuh gimana? Kan ada pro dan kontra, Saman menyikapinya gimana? Menyikapi ya gimana mas ya, namanya udah seneng itu bisa nggak bisa ya harus gimana mengungkapkannya itu. Pokoknya selama kamu lurus-lurus saya Ya, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada kan memang segelintir masyarakat, mungkin banyak yang menganggap kesenian ini apa ya, kalau boleh dibilang masih nggak umum lah di masyarakat modern ini, karena memang kesenian jaranan dan dampak barung ini kan memang berhubungan dengan hal yang mistis. ya, Itu pernah nggak ada anggapan negatif dari masyarakat? Kamu menyikapinya gimana sebagai anak muda? iya cuma diam saja mas, kan itu orangnya nggak tahu sebenarnya gimana gitu kan. Saya nyikap juga diam saja. Kalau gini mas, kalau pergaulan ya, pergaulan anak-anak muda di kesenian jaranan ini gimana sih? Apa kayak perkumpulan lainnya latihan, setelah itu tampil, setelah itu pulang kayak perkumpulan olahraga gitu? Kalau apa ada kayak semacam kegiatan khusus dengan kegiatan yang lainnya, apa sama saja? Sebenarnya sama saja mas, paling kalau aku itu cuma bahas rapat, terus bahas gimana kedepannya gitu. Gini ya, kalau menurut sampean Ya, sebagai pemain pelaku seni itu bisa buat masa depan nggak sih? kalau seni Apa cuma hobi saja? kalau masa depan mungkin bisa, tapi diolah lagi, Maksudnya diolah lagi itu gimana? dikreasi lagi supaya yang dulu jadinya gini sekarang lebih menarik atau gimana gitu. Ya pemirsa, nanti Mas Agam Sogol ini akan memainkan salah satu alat musik yaitu kendang dan trompet. Untuk itu ikuti liputan kita sampai akhir. Ya, kita kembali lagi sahabat Kudus Budaya Official. Kita masih tetap bersama narasumber kita Mas Agam Sogol. Iya Mas Agam,
Orang yang paling berjasa dalam karir sampean siapa selain orang tua? Oh, dan orang tua yaitu pemimpin jalanan ini juga sangat berjasa buat saya. Secara nggak langsung itu mereka juga menjadi guru buat saya. Dan pengalaman mereka ada banyak. Itu saya bisa mencontoh dari mereka menyikapi ini. Kalau menurut sampean, kalau ada dari pemirsa Sahabat Situs Budaya Official yang mau belajar lah, itu idealnya menurut sampean umur berapa mulai belajar? Kalau umur belajar itu bebas mas. Tapi kalau idealnya kan memang Pak, Mungkin kan dari kelenturan, keluasan, kalau belajar mulai dewasa kan udah nggak bisa. Apa mulai kecil? nah mulai kecil itu bisa ditoto lah cara Jawa ini toto. Apa di daerah sini ada sanggar untuk memang khusus belajar-belajar seperti itu, atau ada memang kayak sanggar Turonggo Singojoyo ini ada didikannya yang kecil juga? Ada, di sini juga ada. Hmm, Didikan gitu. Mungkin kalau pertama ikut cuma dasar-dasar, jangka-jangka, siku, yang penting tuh. Itu latihan dasarnya itu apa sih sebenarnya dari kesenian jaranan Rampak Barong ini? Kan kita bisa lihat kayak bawa barongan kan kalau dalam waktu jam-jaman kan memang berat. Nah, Itu latihannya gimana sih? itu biasanya fisik ya mas. Angkat barbel itu juga bisa. Terus lari-lari, ringan juga bisa. Itu sama kalau latihan fisik itu biasanya dalam satu sanggar itu sendiri-sendiri saya pribadi di rumah, atau memang di sanggar itu ada latihan fisik dulu? Itu Bisa gimana? di rumah, bisa di sanggar. Itu gini, kalau di sanggar apalagi kayak anak-anak muda sekarang itu memang kayak saman itu khusus narito apa pegang satu alat musik itu biasanya gimana, atau gonta-ganti biar bisa semuanya itu gimana? Kalau saya Enggak, yang keseluruhan termasuk sampean dan teman-teman sampean. kalau bisa semua ya syukur alhamdulillah itu mama nggak ada yang ini bisa ngisi gitu kan. Jadi memang kalau di sanggar itu belajarnya nggak satu alat khusus Enggak, ya, ya bermacam-macam Kalau bisa ya. semua, ya. Lihat kemampuan anak-anaknya gitu. Emang aliran di jaranan itu ada berapa sih mas? Kan kadang ada yang kayak semacam kesurupan dari gitu, kadang aku lihat jaranan cuma rampaan apa tarian itu memang ada berapa sih? Kaki dalan kalau boleh. Itu kalau itu ciri khas sih mas. Oh bukan aliran ya? Bukan. Nah, ciri khasnya itu apa saja sih? Ciri khas yang sekarang lagi booming nih ya. Kalau Rampak Barong itu ciri khas ke daerah Kediri. Gitu. Kalau Malangan sendiri ini biasanya ada jalanan pegon juga. Kan Kediri jalannya besar-besar. Kalau Malangan tuh biasanya ramping kecil dan musola itu geraknya cepat, lincah gitu. Kalau yang sering saman ikuti sanggar itu memang murni kesenian apa ada kayak semacam kesurupannya gitu? Kalau saman pribadi Campur mas biasanya ada gitu, ada. itu termasuk daya tariknya ya, kalau dalam iya. soalnya kalau saya survei dan saya lihat para sahabat budaya official memang kesurupan itu daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda antusias melihat pertunjukan jaranan dan Rampak Barong ini. Kalau sama pribadi pernah nggak kesurupan? Kalau kesurupan sih jarang mas. Kalau pernahnya tuh ya malah nggak pas jaranan malah kesurupan. Gini kan kalau ada peralatan sangat berat ya, itu apa nama caplokan? Ya caplokan. Terus sama pernah bawa itu? Pernah. Itu beratnya berapa sih? Kalau caplokan tuh ya berat mas kan. Kalau di Malangan sih buat kebuan itu lah ya. Nah, itu kalau saya sering lihat, nggak sering ya, beberapa kali lihat, itu kebanyakan yang bawa caplokan itu yang kerasukan itu ya. Nah, iya. Itu gimana? Setelah dia sadar itu lemes apa gimana? Kalau teman sampean? Sakit semua. Oh sakit semua, soalnya bawa yang sangat berat itu ya. Iya. Kalau sama pribadi, teman tadi mengatakan nggak pernah ya. Kalau saya lihat beberapa video saman yang dipertunjukkan itu kan memang ada saman yang kesurupan, itu gimana itu? Itu cuma gimana ya? Ya kesurupan tapi nggak sepenuhnya gitu ya, kan masih bisa ngontrol gitu ya. Itu apa memang daya tarik dari kesenian ini salah satunya ya? Itu dari dulu mas sudah ada. Kalau kesurupan itu kan jarang, nggak jauh dari mistis.
Iya, kalau bisa ya, memang kan ada dari kita masyarakat yang memang ada daya tarik, tapi kalau saya pendapat pribadi, para orang tua memang ada agak sedikit khawatir kan ya, kalau terus kamu menyikapinya gimana ke orang tua kalau ada unsur, memang kan Saman darah seni kan, ibu Saman tahu, kalau teman-teman sendiri cerita-ceritanya gimana itu orang tua kalau anaknya sampai kesurupan gitu, gimana? Dulu sempat rame Mas, tapi Sempat ramai itu di mana? Di lingkungan keluarga apa di ke masyarakat? lingkungan masyarakat. Nah, itu gimana? Ya untungnya ibu udah bisa menyikapi. Oh, jadi enggak, kalau teman Saman kan memang orang tua kan asli darah seni. Kalau teman-teman Saman yang orang tuanya nggak tahu seni kan melihat anaknya kayak semacam kesurupan gitu, tanggapannya gimana orang tua? Teman Saman cerita. Paling ya juga ngejek tapi diguyoni itu Mas. Tapi mereka baik-baik saja ya, nggak melarang saya gitu ya. Saya menganggapnya ya cuma bercanda gitu Mas. Orang tua juga mendukung, kebanyakan teman-teman ya. Ya mendukung. Saya pernah melihat jaranan itu sampai kayak makan-makan hal yang nggak wajar, itu gimana setelahnya? Kalau yang itu saya dulu juga pernah lihat. Itu biasanya Saman pernah nggak ngikuti perkumpulan yang jaranan seperti Nah itu? dulu itu biasanya orang-orang yang zaman dahulu. Dulu itu orang-orang lawas. Biasanya kalau gaji itu ekstrim, makan semprong. Itu memang nggak apa-apa badannya. Yang buktinya nggak apa-apa ya. Nggak, Saman kan pelaku di dalamnya gitu ya. Kalau pengalaman Saman, kalau teman Saman melakukan hal itu tuh setelah tampil gimana kondisinya dia? Kan dari banyak pemirsa official sahabat kan kadang nggak tahu gitu ya. Setelah di balik layar itu gimana Saman ceritakan? Ya saya tanya itu cuma linglung gitu kan, jadi kayak orang-orang jadi biasanya gitu aja. Tapi dia merasa kesakitan nggak? Enggak juga ya. Memang sudah terbiasa ya. Ya sahabat itu itu merupakan bagian dari seni yang berhubungan dengan kesenian jaranan ya. Tapi Saman lebih seneng yang alat musik sama tari-tarian gitu ya. Iya. Itu memang ada gini, setiap daerah itu memang ada perbedaan nggak sih ciri khas tari-tariannya? Ada Mas. Kalau yang Saman kuasai itu yang jenis tarian apa? Biasanya itu epang. Selain itu, tapi Saman biasanya lebih sering yang mana? Yang epang. Ya nanti bisa dipraktekkan Mas Agam ngepang dan alat musik. Setelah sesi ini mungkin Mas Agam bisa menambahkan apa, kayak Saman punya unek-unek apa gitu yang memang bisa disampaikan ke sahabat Budaya Official tentang kesenian jaranan ini. Monggo silakan. Jaranan, bicara soal jaranan, seni ini sebenarnya nggak kebanyakan negatif, semuanya bisa dirangkum dengan positif. Kalau belajar seni itu yang sungguh-sungguh, nggak usah cuma nyoba-nyoba, itu nggak usah. Intinya sungguh-sungguh. Di dalamnya itu banyak sekali materi yang bisa kita dapat, seperti sosial itu juga ada di sini. Terus belajar, semangat, jangan putus asa. Ya sahabat itu Budaya Official, setelah ini kita akan melihat Mas Agam Sogol memainkan alat musik kendang dan juga slompret. Selesai terakhir dia akan memainkan rampak barong dan jaranan itu sendiri. Untuk itu ikuti terus video kita sampai selesai.
sahabat itu budaya official, itu tadi penampilan dari seorang Agam Sogol yang memainkan alat slompret dan dibantu temannya. Kalau bisa saya kenalkan nama ini sama siapa, dari sanggar mana? Sanggar Sinojoyo. Nama ini sampean? Ali Mas. Oh, nama Ali. Saman udah kenal dia dari kecil kah atau baru-baru ini? Mulai awal mulai kok Mas. Tahun berapa? Piro Gam? Kok awal mula jalan iki ngatur Mas, aku pertama tanggapan nih melok. Itu kamu kelas berapa waktu itu? Kelas SMP apa SMA? SMP. Oh, SMP. Menurut sampean seorang Agam Sogol ini kepribadiannya gimana sih menurut sampean? Kalau dari kacamata sampean sendiri? Arek iku yo Mas. Biasa sembarang lah. Penaan kancane. Enggak sombong kan? Enggak Mas, penaan lah. Enggak sombong lah ini. Pernah nggak ada semacam crash atau beda pendapat dengan sampean gitu? Pasti pernah kan ya? Tapi kan menyikapinya setelah selesai gitu apa gimana kalau di lingkungan jaranan? Kalau ada perbedaan pendapat itu? Ya semua itu sama Mas. Intinya itu satu lah ya. Pilih yang mana yang setuju, kalau ada pendapat dimusyawarahkan. Kalau Saman sendiri mulai dari kecil juga ya ikut jaranan ya? Ya saya mulai dari TK. Mulai dari TK. Saman, oh iya pemirsa, kalau boleh saya katakan, Mas Ali ini merupakan anak pendiri dari Sanggar Turangga Sinojoyo ya. Nanti juga akan kita wawancarai beberapa teman dari Agam Sogol. Kita akan tanya kesan dan kesan mereka tentang seorang Agam Sogol dan tentunya di kesenian jaranan dan kelompok barong ini. Untuk itu ikuti terus perjalanan video kita sampai selesai. Ya sahabat itu budaya official, kita sudah di akhir acara. Terima kasih karena menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Serta saya tunggu saran-sarannya dari sahabat itu budaya official. Untuk itu ikuti terus perjalanan kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like, dan komen, komen, subscribe, subscribe, ditunggu. ditunggu. Okay.